Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua kuliah kita untuk ekonomi teknik. Akan berbicara mengenai nilai uang, nilai waktu dari uang. Jika kita berbicara tentang nilai waktu dari uang, kita berbicara juga mengenai investasi itu sifatnya jangka panjang. Jangka panjang artinya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai dengan 50 tahun. Ya. Dengan demikian, nilai waktu dari uang ini harus diperhitungkan karena adanya tingkat bunga. Gitu. Nilai waktu dari uang itu harus diperhitungkan karena adanya tingkat bunga. Kemudian apa itu bunga? Ya, bunga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kompensasi untuk peminjaman sejumlah uang. Kemudian jumlah uang yang didapat jika melakukan investasi capital atau keinginan bank atau badan usaha atau perorangan untuk membayar sewa penggunaan uang. Ini kita berbicara arti bunga dalam konteks ilmu ekonomi teknik, uh, belum berbicara dalam konteks agama Islam. Kemudian bagaimana cara menghitung bunga? Nah, tingkat bunga itu sama dengan bunga dibagi jumlah pinjaman atau investasi dikali 100%. Di sini ada contohnya. Pinjaman pada awal tahun adalah 1 juta. Itu total pinjaman selama 1 tahun. Kemudian pengembalian pada akhir tahun itu menjadi 1.090.000. Ya. Jika menggunakan rumus yang tadi, maka 1.090.000 dikurang 1 juta dibagi 1 juta dikali 100%, maka bunganya adalah 9%. Ya. Kita lanjut. Kemudian alasan pengembalian investasi dalam bentuk interest atau bunga dan profit itu penggunaan uang melibatkan biaya administrasi. Ini alasannya ya. Kemudian setiap investasi melibatkan resiko dan penurunan nilai mata uang yang diinvestasikan, adanya penurunan nilai mata uang yang diinvestasikan. Kemudian investor menunda kepuasan yang bisa dialami segera dengan menginvestasikan uangnya. Selanjutnya, kapan kita menemui tingkat bunga? Nah, itu biasanya ada bunganya itu kartu kredit, buku tabungan, kredit mobil, saham, pinjaman, investasi. Ya, koperasi juga kadang ada bunganya. Kita nggak ngomongin rentenir di sini ya. Walaupun aplikasinya banyak terjadi. Kemudian bunga digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang. $1 hari ini nilainya lebih dari $1 tahun depan. Kenapa? Mempunyai daya untuk menghasilkan, yaitu kesempatan untuk mencari keuntungan dari investasi. Kemudian perubahan dalam daya beli dari $1 setiap waktu, yaitu inflasi. Nilai uang hari ini berbeda dengan nilai uang pada beberapa tahun yang lalu, itu penyebabnya adalah inflasi. Bagaimana menghitung inflasi? Nanti kita bicarakan. Utilitas konsumsi yang berbeda dapat berarti Anda lebih memilih arus kas tertentu daripada yang lainnya. Kemudian unit waktu untuk tingkat bunga biasanya 1 tahun.
Walaupun dihitungnya tetap bulanan, tapi bicaranya itu 1 tahun gitu. Jadi, bila dinyatakan bunga 20%, maka maksudnya adalah 20% per tahun. Ya. Ini ekivalensi. Ekivalensi adalah jika seseorang merasa sama saja untuk menerima sejumlah uang sekarang atau dengan jaminan pembayaran sekaligus di suatu waktu di masa mendatang, atau dengan jaminan pembayaran cicilan beberapa kali. Ya, kita dapat mengatakan bahwa jumlah pembayaran sekarang itu ekivalen dengan pembayaran sekaligus ataupun dengan cicilan di masa mendatang. Nah, ini contohnya. Pada tahun 1990, harga 1 kilogram beras itu Rp600. Pada tahun 1995, harga beras menjadi 800. Dan pada tahun 2000, harga beras menjadi 1.200. Nah, ini inflasi dan ekivalensinya. Kemudian, bila kita meminjam uang 10.000 sebulan yang lalu, maka hutang kita saat ini mungkin telah menjadi 10.100. Ya. Jika kita menginvestasikan 1 juta setahun, lalu dalam deposito, maka mungkin uang yang kita sekarang menjadi 1.150.000. Ya. Kemudian dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa nilai uang senantiasa berubah atau menjadi turun sejalan dengan berjalannya waktu. Pada kasus 1, untuk mendapatkan barang yang sama dan jumlahnya diperlukan uang semakin banyak, ini berarti daya beli uang senantiasa menurun. Ya. Kasus 1, 2, dan 3 merupakan wujud dari konsep time value of money. Ya. Nilai waktu dari uang. Ya. Nilai waktu dari uang, nilai majemuk atau compound value atau future value. Nilai sekarang, present value, kemudian nilai majemuk dari annuity, kemudian nilai majemuk dari nilai sekarang, dan nilai annuity dari nilai sekarang. Kemudian nilai annuity dari nilai majemuk. Kita lanjut ya. Tadi nggak ngerti tiba-tiba berhenti. Time value of money, ya, nilai majemuk dari uang, compound value atau future value. Kemudian nilai majemuk sekarang atau present value, nilai majemuk dari annuity atau tahunan, kemudian nilai majemuk dari nilai sekarang. Nilai annuity dari nilai sekarang atau nilai annuity dari nilai majemuk, itu time value of money, nilai waktu dari uang. Ya. Bagaimana mengukur nilai majemuk atau future nilai ke depan? Gitu. Jumlah uang pada periode yang akan datang dapat termasuk dalam jumlah bunga yang diperoleh pada waktu tersebut. Ya, di sini rumusnya Fn, ya, Fn sama dengan P0, ya, kurung buka kurung tutup 1 ditambah bunga dipangkatkan masa periode 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah ya. Kemudian ini 1 plus I pangkat N ini merupakan faktor majemuk atau compound faktor. Ya. Ini kalau nilai uang sekarang, maka ini nilai future-nya tahun 1, tahun 2, 3, dan tahun seterusnya. Kemudian ini contohnya. Anda menyimpan $500 dalam rekening tabungan dengan membayar bunga majemuk 10% per tahun. Berapa yang Anda peroleh dalam 5 tahun? Ya. Ini nilai future-nya, nilai uang Anda sekarang, kemudian ini tadi 1
plus 0,1 ya, 10% pangkat 5 ya. Maka 500 ditambah 1,161 atau nilai uang Anda itu menjadi $805. Nah, ini tolong dikerjakan contohnya. Ini sebagai PR. Kemudian kebalikan prosesnya, nilai sekarang dari present value. Mencari nilai sekarang pada tingkat suku bunga tertentu jika diketahui nilai uang yang akan diterima pada masa depan, ya. Ini rumusnya dibalik aja. Ya, kita mau mencari nilai sekarang, ya, nilai sekarang jadi ke depan. Ini menjadi pembagi, ya. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Berapa nilai sekarang dari 17,908 10 tahun dari sekarang? Jika tingkat bunga adalah 6% per tahun, ya. Itu dengan tingkat bunga 6% sama dengan 0,0%, kemudian N sama dengan 10, maka hasilnya adalah nilai uang pada saat kita investasikan itu 10.000. Ya. Nah, ini contohnya, tolong dikerjakan juga. Nah, selesai pertemuan kita hari ini. Jadi 2 PR ini tolong dikerjakan. Dan bagi Anda yang beragama Islam atau Muslim, tolong cari permasalahan bunga ini pada ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah 294 sampai dengan 295. Dan ini tolong dikumpulkan minggu depan, ya. Terima kasih buat pertemuan kedua kita kali ini. Ingat ini ada 2 video karena tadi terputus. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi